Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di materi akuntansi terpublik pada pertemuan ke-7, bab ke-7 tentang penentuan harga pelayanan publik. Sampaikan di sini bahwa tugas pemerintah adalah menjadi pelayan masyarakat. Jadi tugasnya adalah ada pelayanan, makanya ada konsep namanya public service atau pelayanan publik. Nah, kalau kita melihat ya, tugas pemerintah tersebut ya, itu bisa membutuhkan atau biasanya membutuhkan adanya sumber dana pelayanan. Nah, sumber dana pelayanan itu bisa diambil dari pajak ataupun dari pembayaran langsung ya. Pajak itu salah satunya, bisa juga dari beberapa pendapatan lain seperti retribusi ya, kemudian ada bea cukai dan sebagainya. Ya, itu beberapa hal yang menjadi kaitan antara bagaimana pemerintah melayani masyarakat dengan sumber dana yang diperoleh. Nah, dari pelayanan publik yang dilakukan pemerintah, ada beberapa pelayanan yang memang di situ dapat dijual kepada masyarakat. Ya, contohnya apa? Ya ini adalah bisa kita lihat di situ ada pelayanan air bersih ya. Contohnya apa? Dari PDAM. Transportasi publik, pesawat terbang Garuda, mungkin di situ ada kereta api dan sebagainya, pos dan telekomunikasi, energi dan listrik, PLN, perumahan rakyat ya. Misalnya ada perumahan murah yang dijual kepada masyarakat. Fasilitas rekreasi jelas ya, pemerintah daerah banyak memiliki. Pendidikan jelas ya, kemudian jalan tol, irigasi, jasa pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan dan juga misalnya pengolahan limbah. Ini dapat dijual ya, bagaimanapun tetap ada pungutan untuk pendidikan maupun misalnya adalah pelayanan kesehatan ya. Gitu. Nah, kenapa pelayanan publik itu harus dijual? Kenapa harus ada tarif dalam konsep pelayanan publik? Jadi pemerintah itu dibenarkan untuk menarik tarif untuk pelayanan tertentu. Kenapa? Ya, karena ya tadi. Ya. Pertama, bisa kita lihat ya, adanya barang privat versus barang publik. Kedua, efisiensi ekonomi, dan ketiga adalah prinsip keuntungan. Jadi secara jelas kita bisa melihat ya. Jadi pelayanan publik yang dijual itu mestinya bisa diambil tarifnya. Nah, yang pertama alasan yaitu adanya barang privat dan barang publik. Kita tahu ada 3 jenis barang kebutuhan. Yang pertama konsep barang privat seperti makan, listrik, telepon. Ya, makan jelas barang privat karena itu adalah kebutuhan individu. Ya, maka itu dipenuhi oleh individu. Anda tidak mungkin makan Anda tahu-tahu diserobot orang karena itu bukan barang milik negara. Ya. Sama aja dengan listrik. Boleh nggak misalnya Anda tahu-tahu listriknya dicabut dipindahkan kepada orang lain? Ya, tentu tidak mau ya. Telepon, HP Anda dipakai orang lain tentu tidak mau karena ini adalah barang-barang privat. Ya, samping itu pakaian, mobil, kendaraan bermotor, rumah itu adalah konsep yang barang privat. Ya. Apa itu barang publik? Barang publik adalah barang yang memang secara real ya dipenuhi oleh negara atau pemerintah. Contohnya adalah keamanan. Keamanan itu adalah merupakan sebuah pelayanan yang diberikan pemerintah secara cuma-cuma. Ya. Jadi kalau keamanan berarti arahnya diperoleh dari didanai dari pajak ya. Dari pajak atau retribusi ya. Ya. Kalau yang namanya barang privat dipenuhi dari ya individu tadi, individu ya. Itu. Tetapi ada beberapa barang yang di situ adalah konsep merit good atau sifatnya campuran. Contohnya apa? Pendidikan dan kesehatan. Pendidikan misalnya, ketika kita bicara sekolah dasar, maka untuk pelayanan pendidikannya, untuk pelayanan sekolahnya, gaji guru, kemudian mungkin pelayanan sekolah, listriknya sekolah dan sebagainya, itu didanai dari pajak
Akan tetapi pakaian seragam, sepatu, ya, kemudian buku-buku beberapa itu didanai dari dana pribadi. Jadi kita ulangi bahwa dalam konteks pembebanan tarif pelayanan, maka kita tahu bahwa dari 3 jenis barang privat, barang publik maupun barang campuran atau merit good itu memang itu yang menjadi landasan di pemerintah daerah. Khususnya dalam konsep merit good misalnya tadi ya, bahwa pendidikan, gaji guru, kemudian misalnya sekolah itu menjadi ranah dari pemerintah, tetapi dalam hal kebutuhan individu siswa maka itu menjadi kebutuhan atau ranah dari barang privat. Demikian juga kesehatan. Ya, kesehatan maka dalam konteks misalnya di situ adalah untuk masyarakat miskin, ya, maka jaminan BPJS itu dapat didanai dari pajak bagi masyarakat miskin. Sedangkan untuk masyarakat yang non miskin atau yang lainnya maka dana-dana kesehatan itu ditanggung menjadi barang privat. Ya. Ya, serupa itu ya, pendidikan juga sama. Pendidikan itu ketika dana untuk BOS ya, itu pemerintah yang membayar, yang digunakan untuk operasional sekolahnya. Ya. Dalam negara yang ideal memang pendidikan bagi konsep pendidikan dasar semua gratis. Demikian juga kesehatan. Dalam negara yang ideal, konsep negara ideal maka kelas 3 itu adalah gratis karena itu adalah merupakan kewajiban dari pemerintah kepada masyarakat. Ya, itu. Nah, dalam konteks barang privat dan barang publik, maka kenapa harus ada tarif? Karena ya ini kebutuhannya beda-beda. Ya, misalnya, ya, untuk terkait kesehatan, ya, maka jika kemudian misalnya ada orang yang maunya dia itu tidak mau saya kelas 3 misalnya dalam konsep negara ideal karena kelas 3 gratis, saya tidak mau kelas 3, saya mau kelas 2 atau kelas 1, maka di situ kemudian harus ada pembebanan tarif. Demikian juga pendidikan, saya nggak mau sekolah di negeri privat, konsepnya SD Impres nggak mau, ya, saya memintanya SD yang swasta, maka itu dia harus ada pembebanan tarif karena ada kelebihan kenikmatan yang dinikmati oleh seorang atau masyarakat tertentu. Yang menjadi hal yang menjadi kesulitan dalam membedakan barang publik dan barang privat adalah kadang-kadang batasan kedua itu tidak bisa ditentukan secara mudah atau sulit ditentukan konsepnya. Ya. Ya. Ada juga konsep barang atau jasa publik itu konsepnya memang publik tetapi harus ada pembayaran langsung karena tadi proses penerimanya tidak sama. Ya, itu. Misalnya jalan tol itu apa kira-kira? Ya, karena itu konsepnya dinikmati oleh hanya segelintir orang, maka mestinya itu menjadi barang privat. Ya, sama-sama jalan, padahal jalan yang lain dibangun oleh negara dengan pajak dan itu gratis. Ya, itu. Kemudian terkadang kita juga bisa melihat bahwa membedakan barang publik dan barang privat itu kesulitan karena itu, ya, adanya identifikasi khususnya seperti apa, sehingga akhirnya kemudian ada kecenderungan membebankan tarif pelayanan daripada susah ya udah kita buat tarif pelayanan. Contohnya ada kesehatan, ya, banyak sekali yang kemudian mengarahkan pada ya sudah suruh bayar aja walaupun murah, ya, karena daripada membebankan pada pajak. Ya, seperti itu yang terjadi. Yang kedua terkait dengan apa alasan pembebanan tarif pelayanan adalah karena efisiensi ekonomi. Ya, kita tahu ada pertama yang namanya sektor publik itu kita punya ciri-ciri kita tidak memiliki sumber daya yang kuat. Ya, kalau negara-negara yang seperti misalnya Arab, ini Emirat, ya, Eropa yang kaya-kaya itu, ya, mungkin kelangan sumber daya itu tidak ada. Ya, tetapi sekarang pun Eropa, Uni Emirat bahkan Arab itu sudah mulai Arab Saudi ya, mulai merasa kesulitan dalam hal ini. Ya. Ya, sehingga kemudian untuk efisiensi ekonomi ini ya harus ada pilihan.
Ya, ya. Kita beri tarif supaya apa? Supaya pengendalian, supaya tidak semua orang, misalnya gini contohnya, kesehatan kalau semua gratis, orang pusing karena apa tetap datang ke sana untuk hanya minta obat. Padahal itu langka, obat-obatan mahal, ya, dan itu harus ditanggung oleh pemerintah. Maka dibuatlah tarif supaya apa? Supaya tidak semua orang itu gampang, kemudian sidik-sidik gitu ya, sedikit-sedikit ya datang ke puskesmas dan sebagainya. Itu salah satunya seperti itu. Atau misalnya masalah air gitu kan. Air jelas itu konsep private biasanya. Ya, apalagi kalau bicara air minum yang sifatnya misalnya untuk PDAM ya, gitu kan. Karena sudah pengendalian, kalau enggak pokoknya ya sudah kamu pakai nanti bayarnya flat, ya nggak bisa dong ya gitu. Itulah maka kemudian adanya tarif di situ. Yang lainnya adalah konsepnya agar pemakaian itu nggak boros ya, bisa ekonomis ya. Gitu ya. Contohnya tadi air tadi. Kalau kemudian kita tidak buat misalnya menggunakan model progresif, pemakaian misalnya sampai 30 kubik sekian sampai 50 kubik sekian, maka tentunya mereka akan memakai sembarangan. Maka disitulah kemudian harus ada tarif, ya, bahkan tarifnya progresif. Sama seperti listrik juga begitu. Kalau tidak diberi tarif maka ya pemakaiannya ugal-ugalan, kan nggak bisa seperti itu. Ya. Nah, itu. Lanjut berikutnya, ya kalau kita lihat di sini alasan pembebanan tarif yang lain adalah alasan prinsip keuntungan, di mana pemerintah daerah itu butuh atau pemerintah butuh uang, ya kan? Maka ya harus ada tarikan atau harus ada tarif untuk itu. Dan konsepnya adalah siapa yang menikmati pelayanan ya dia yang dapat tarif. Itu prinsip keadilan. Anda nggak pernah naik bis digratiskan. Ya Anda nggak adil, merasa adil. Yang ikut ya yang menikmati hanya orang yang naik bis. Padahal Anda tidak menikmati. Nah itu ya tidak fair namanya. Yang berikutnya adalah sumber penerimaan tadi, prinsip keuntungan. Karena itu salah satu bentuk dari pendapatan bagi pemerintah. Nah, dasar pembebanan tarif langsung ya itu kaitannya dengan tadi ya antara publik atau privat ya. Jadi semakin itu arahnya ke publik maka semakin murah tarifnya, semakin privat semakin mahal ya. Itu kaitan dengan pelayanan nikmati. Kemudian dasarnya tadi kelangkaan sumber daya, semakin sulit sumber dayanya semakin banyak tarif. Makanya konsepnya harus hemat, penghematan. Jadi dengan kelangkaan maka semakin diberi tarif supaya hemat ya. Terus variasi kebutuhan ada pilihan ya. Kesehatan kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan pilihan. Maka semakin tinggi kelasnya semakin dapat kena tarif. Penggunaan kebutuhan usaha pribadi. Listrik kalau kemudian kita tidak kena tarif kan ya tidak fair kalau satunya dipakai untuk pribadi, satunya untuk usaha. Semakin untuk usaha maka semakin tinggi nilainya. Ya, seperti itu. Kemudian pembebanan tersebut juga digunakan untuk mengetahui arah dan skala permintaan publik atas suatu jasa. Semakin laris jasa tersebut maka bisa saja diberikan tarif ya, itu. Atau jika kemudian kita bisa melihat ya, karena jenis dan pelayanan tidak dapat ditentukan dengan tegas ya, maka itulah kemudian ada tarif ya, gitu. Karena kita tidak bisa membedakan ini konsepnya public full atau tidak ya. Itu konsepnya seperti itu. Sebagai contoh misalnya pembuatan SIM misalnya begitu ya, itu. Itu. Tapi ada pihak yang menentang adanya pembebanan tarif pelayanan. Mereka merasa itu ya nggak bagus. Kenapa? Karena ada kesulitan administrasi dalam menghitung biaya pelayanan. Biaya pelayanan itu susah sekali dihitung. Misalnya pembuatan KTP, kita tidak hanya bicara pada berapa harga kertas dan harga chip misalnya. Ya, tidak cuma hanya biaya foto tidak, tetapi di situ bermain ada banyak sekali pelayanan sebelum KTP itu jadi. Nah, tentu kalau KTP jelas itu gratis ya sekarang karena ditanggung oleh pajak. Tapi yang lainnya misalnya SIM misalnya atau surat izin usaha misalnya, ya. Kenapa dikasih tarif? Karena tadi ya, adanya administrasi lain. Atau misalnya air ya, itu kita nggak bisa hitung biaya pelayanan dengan hanya bicara pada biaya tetap, overhead atau biaya variabel, nggak seperti itu ya. Nah, alasan lain pembebanan tarif pelayanan adalah yang miskin tidak mampu membayar. Nah, ini kemudian kalau gitu gimana?
Kalau nggak mau membayar, masa dia tidak diberi? Maka di pemerintah kita ada konsep di mana kemudian untuk masyarakat yang miskin akan diberikan subsidi atau diberikan ada keringanan, ya, seperti itu. Misalnya golongan untuk listrik 450 saat ini gratis pada masa pandemi. Ya, karena dianggap bahwa yang memiliki listrik 450 itu orang miskin, sedangkan yang lainnya tetap membayar bahkan lebih tinggi. Berikutnya tadi adanya eksternalitas, merit good dan persyaratan legal. Ya, karena barang itu kan campuran ya. Gimana cara membuat tarifnya? Maksudnya nggak usah pakai tarif, semua gratis ya. Persyaratan legal dan sebagainya. Ya. Ini alasan pembebanan tarif pelayanan. Nah, secara prinsip itu dasar pembebanan tarif itu adalah semakin dekat suatu pelayanan terkait dengan barang privat, maka semakin sesuai barang tersebut dikenakan tarif. Ya, semakin individual barang tersebut. Ya, misalnya masa laptop gratis, ya, makanya lebih kepada ya laptop mestinya bayar karena itu adalah barang publik. Kenapa jalan tol bayar? Karena itu dinikmati oleh segelintir orang. Kalau jalan tol itu gratis, sedangkan di sana tidak boleh sepeda motor masuk, alangkah tidak adilnya, gitu kan? Makanya semakin dia ke privat, semakin ada tarif di sana. Air minum, listrik dan sebagainya, telepon dan sebagainya. Nah, ini kegunaan pembebanan tarif satunya adalah adanya sumber penerimaan bagi pemerintah di sini. Jelas ya, kita tahu bahwa penerimaan pemerintah ada pajak, retribusi. Masuk tadi ya, kita tahu tarif-tarif tadi ya, itu kan masuk. Ya, misalnya biaya retribusi pelayanan parkir dan sebagainya, itu kan penerimaan. Nah, ini sumber penerimaan pemerintah dari pajak, pembebanan langsung ya, tarif, retribusi dan sebagainya serta laba. Gitu. Nah, dalam konteks tarif pelayanan, saudara, ya, maka kita bisa melihat ya dalam proses menentukan tarif ya, kita akan melihat bahwa terutama untuk harga pelayanan itu pertama menghitung berapa beban yang wajar. Ya. Itu. Kemudian kita akan menghitung apakah kita menggunakan konsep full cost recovery ya ataukah tidak. Misalnya full cost recovery adalah konsepnya adalah ketika kita bicara dalam hal air bersih misalnya. Full cost recovery akan dihitung dengan menggunakan konsep di mana dari mulai eksplorasi air ya, biaya yang digunakan untuk mengeksplorasi air sampai membawa air itu sampai ke depan konsumen. Nah, gitu ya. Nah, itu. Sehingga kita menghitungnya adalah full cost atau harga total ya. Nah, tapi full cost recovery ini akan ada kesulitan karena ya mengukurnya agak kesulitan. Agak kurang pas, sulit menentukan secara pasnya. Sulit juga mengukur jumlah yang dikonsumsi ya. Kemudian tidak menghitungkan kemampuan masyarakat membayar. Contoh misalnya ketika bicara kita membandingkan Solo antara Solo itu ada PDAM yang melayani timur dan barat. Yang di barat itu airnya diambil dari sumber-sumber di daerah Klaten atau Boyolali. Secara real tidak ada eksplorasi, air mengalir tinggal dimasukkan ke pipa, selesai. Secara real berarti murah, tetapi tidak mungkin menyediakan seluruh Surakarta, seluruh Solo. Maka kemudian untuk daerah timur dan daerah yang lain diambil dari misalnya Sungai Bengawan Solo yang diproses dengan mahal, ya, dipurifikasi dan sebagainya. Nah, ya ini akan sulit sebenarnya menghitung karena kan orang-orang daerah barat mestinya harusnya membayar lebih murah dibanding daerah timur. Tapi tidak adil, sama-sama air, bahkan air yang di timur itu orang-orang timur itu lebih jelek misalnya. Akan tidak adil, sudah jelek mahal lagi, sedangkan di barat sudah bagus murah lagi, jadi nggak pas. Maka disitulah kemudian full cost recovery kadang tidak digunakan, ya, karena itu ada kesulitan biaya apa saja yang dihitungkan, ya, seperti itu. Maka kadang-kadang ada mekanisme untuk menentukan harga itu dengan konsep namanya bisa two part tarif, ya, atau peak load tarif. Ya, two part tarif itu menghitung tarif dengan menggunakan dua perhitungan, biaya tetap dan biaya variabel. Atau kadang-kadang konsepnya adalah menggunakan konsep subsidi silang, gitu ya, itu bisa juga.
Yang kedua, peak load tarif, di mana menghitung tarif itu dengan biaya tarif tertinggi. Ya. Listrik itu beban puncak itu di malam hari. Maka disitulah sebenarnya tarif itu seharusnya tinggi. Di beberapa negara menerapkan seperti itu. Sehingga pemakaian di malam hari itu akan lebih tinggi tarifnya dibanding di siang hari. Ya, seperti itu. Kadang juga model seperti itu. Kemudian yang lainnya adalah diskriminasi harga, menghitung tarif dengan prinsip keadilan, ya tadi. Ya. Jadi tadi ya, misalnya progresif ya, yang makanya sedikit diberi murah, yang makanya lebih banyak ditambah biayanya, semakin tinggi semakin besar tarifnya. Itu konsep namanya prinsip keadilan. Berikutnya ada konsep namanya full cost recovery. Ya, jadi seluruh biaya akan ditanggung dalam konteks memberikan pelayanan. Yang kelima adalah harga atas marginal cost. Ya. Jadi nanti biaya total ya, ada margin, nah itu ada harga. Dibuat margin, berapa keuntungannya. Ya, itu adalah konsep dalam bagaimana menentukan harga pelayanan publik. Ya, dalam hal di sini misalnya buat tarif tadi. Ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.